Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang atau malam buat teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit menjelaskan bagian-bagian dari salah satu alat ukur, di mana alat ukur ini biasa kita sebut mikrometer ya teman-teman. Oke, di depan saya ada satu mikrometer. Ini ukurannya 75 sampai 100. 75 sampai 100. Nah, ini dia ternyata. Nah, kemudian dalam setiap box mikrometer biasanya itu terdapat kalibrasi seperti ini. Ini gunanya ya buat kita kalibrasi dari titik nolnya itu benar-benar 75 mili apa bukan. Nah, caranya segini teman-teman. Ini kan 75 ya, kelihatan ya, kameranya terlalu bagus. Kelihatan ya, pokoknya kalau kalian buka mikrometer nih, kalian kalibrasi dulu seperti ini. Di tengah-tengah ya teman-teman, terus di poin 0 nggak kelihatan. Oke, langsung aja kita jelasin bagian-bagiannya ya teman-teman. Jadi untuk mikrometer ini bagian pertama itu udah bagian ini, seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, yang kecil ini namanya anvil atau poros tetap ya teman-teman. Ini poros tetap. Nah, kemudian ini spindle atau poros gerak. Jadi dia gerak ke atas ke bawah, dia makin naik kan, makin naik. Nah, ini poros gerak namanya atau spindle. Kemudian ini yang di tengah ini adalah slip. Slip ini berbentuk seperti tabung ya teman-teman, berbentuk seperti tabung yang letaknya ada di ujung luar frame. Ini frame kan, ini frame-nya nih, pegangannya frame. Nah, slip ini yang bentuknya seperti tabung. Kemudian ada timbel. Timbel ini adalah batang logam berbentuk tabung ya. Nah, timbel ini di mana teman-teman letaknya itu ada di sini. Ini fungsinya buat muter. Kita ada ukurannya, kita ukur. Fungsi sebenarnya itu sebagai tempat jadi fungsinya ini setiap kita putar ini dia akan menggerakkan spindle yang ini. Jadi kita gerakan ini juga gerak. Kemudian ada lock nut. Lock nut itu ada di mana? Lock nut itu dia ini teman-teman, pengunci. Ini penguncinya. Jadi kita taruh barang di sini, nah biar ukurannya gak goyang, kita kunci di sini. Kemudian ada ini ya teman-teman, ini namanya biasanya rack shape knob.
Nah, ini fungsinya ketika barang udah nyentuh nih di sini, kita gerakan ini. Nah, sampai berbunyi kayak gini. Nah, ada bunyi begini berarti ukuran kita udah. Nah, untuk cara pembacanya nanti kita bikin lagi video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar membaca alat ukur yang namanya mikrometer ya teman-teman. Mikrometer, kemudian hal pertama yaitu kita harus ketahui bahwa yang ini itu kita biasa sebut yaitu skala utama dengan satuan milimeter ya teman-teman. Karena mikrometer ini biasanya digunakan untuk barang-barang dengan toleransi yang sangat kecil ya. Ini skalanya milimeter, kemudian pada setiap garisnya ini nilainya 1, kemudian yang garis ini vertikal ini kita sebut skala putar ya teman-teman, skala putar. Nah, ini kan satuannya kita milimeter ya teman-teman. Dalam setiap garis ini nilainya itu 0,01 ya, 0,01. Nah, kemudian gimana cara membacanya? Hal yang pertama yang harus kita baca itu skala utamanya teman-teman. Skala utamanya berapa? Ya, ini kita mulai dari angka 0 ya. Berarti biasanya itu kalau mikrometer kelipatan dari 25. Ini mulai dari 0 berarti mikrometer ini 0 sampai 25 ya. Jadi minimumnya 0, maksimal untuk benda yang bisa diukur itu sampai 25. Berarti kita tulis 0 sampai 25 ya. Ini untuk ukuran mikrometernya. Kemudian cara membacanya gimana? Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini nilainya 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini nilainya 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya teman-teman. Kemudian ini ada 1 berarti 21. Kita tulis di sini 21 ya teman-teman, 21. Skala utamanya 21. Kemudian kita lihat garis horizontal. Horizontal dari sini ke sini teman-teman. Nah, kita lihat ketika garis ini melewati garis yang biru ini yang saya tanda panah dengan warna hijau, itu berarti ini lebih dari 20 ya teman-teman. Ini lebih dari 20 dan titiknya 0. Kemudian ini garisnya pas lurus di garis ini. Berarti nilainya 21.0. Nah, ini hasil pengukurannya teman-teman. Kemudian gimana kalau misalkan si garis yang ini horizontal ini geser, misalkan yang ini ya lurusnya dengan angka 45 ini, misalkan 45, misalkan dengan 45 ini ya teman-teman. Nah, bacanya gimana? Misalkan ini berarti kan geser ke sini ya, garis ini gak bakalan kelihatan nih. Nah, kita lihatnya di garis yang bawah ini. Ketika garis bawah ini melebihi garis yang ini, berarti nilainya bukan 20.45 ya teman-teman, 20.45 bukan. Karena ini melebihi garis ini, berarti kan itu udah 20.5 ya, atau 20.50. Kita tulis misalkan 20.50 karena ini misalkan udah lebih dari garis yang biru ini. Kemudian garis horizontalnya lurus dengan angka 45. Nah, berarti kan 20.50 ditambah berapa? 0.45. 0.45. Nah, berarti kan hasilnya sama dengan 20.95 teman-teman. Nah,
ini kalau misalkan garis ini tidak terlewati, nah berarti kan ini pas ya, pas lurus dan ini belum terlewati, berarti nilainya masih di angka 20. Kemudian kita tinggal tambah dengan ini, misalkan garis horizontalnya lurus dan tidak melewati garis ini, nilainya itu masih di angka 20 ya teman-teman. Kalau misalkan garis yang ini di angka 45, kemudian ini udah lewat garis ini, berarti itu nilainya 20,50. Nah kita tadi kan udah contohkan yang ini, berarti kalau misalkan kita contohkan garis ini belum terlewati teman-teman, berarti 20. Nah kita lihat yang ini, skala ini misalkan di angka 45, misalkan di sini 45 karena ini lurus di sini ya, misalkan ini di sini, berarti 20 tambah 45 sama dengan 20,45 tentunya milimeter ya teman-teman. Nah begitu saja teman-teman untuk pembelajarannya, semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan kalau ini bukan seolah-olah suatu video atau yang sifatnya menggurui ya teman-teman. Jadi saya terangkan lagi sekali lagi, apa yang saya bahas kali ini adalah yang kemarin saya pelajari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan lebihnya ya seperti biasa saya minta maaf. Tetap jaga kehati-hatian dan ketelitiannya agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.